Businessman Opinion. Businessman Opinion, kami buka kembali untuk Anda memberikan komentar mengenai penetapan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Di tengah kontroversi pro kontra yang sudah terjadi bertahun-tahun. Di tengah berbagai kontroversi yang kuat di masyarakat, Presiden Prabowo akhirnya memutuskan menganugerahi Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Apa komentar Anda? Di 0215918877, WhatsApp call di 0816924924. Iya, kita begini ya, kalau kita sebagai rakyat sih mungkin nanti ada kontroversi nih, kalau seperti ini yang ditetapkan sebagai pahlawan. Ada yang benar-benar pahlawan nasional, karena pahlawan nasional bukan pahlawan sembarangan ya, yang berjasa bagi bangsa dan negara, seluruh bangsa dan negara. Itu kategori pahlawan nasional. Ada yang benar pahlawan, ada yang hanya pahlawan sekelompok profesi tapi dijadikan pahlawan nasional, dan ada yang lain-lain. Jadi bingung kita rakyat, kok semuanya jadi pahlawan nasional. Katanya dapat uang pensiun loh, puluhan juta per bulan. Apa gimana? Waduh, jangan-jangan yang dikejar itu lagi kemungkinannya. Nah, jadi ini mereka-mereka yang ingin mengejar keuntungan itu tentu mengajukan saudaranya yang dulu kira-kira pahlawan ini, pahlawan itu, tapi sebetulnya tidak semuanya pahlawan nasional. Hanya beberapa iya pahlawan nasional kategorinya. Itu ikut-ikutan jadi pahlawan nasional. Iya. Nah, tinggal nanti rakyat yang bayar pajak bisa protes gak? Atau bisa minta duitnya balik ya? Katanya kan uang puluhan juta pensiunnya itu uang pajak rakyat asalnya. Yang bayar pajak rakyat bisa jadi pahlawan juga nggak? Apa tanya jadi begitu? Berarti memang banyak ini Kak Anita pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto ini. Jadi salah satunya itu ketika Bung Karno itu mengeluarkan buku, itu dulu pernah saya baca. Jadi bagaimana diintimidasinya itu pokok proklamator kita itu ketika Soeharto ini berkuasa. Jadi dia sempat dijadikan tahanan rumah pada saat itu. Jadi mau kemana-mana juga nggak bisa. Jadi harus mendata. Dia mau berobat ke luar negeri saja dulu itu nggak bisa pas zaman Soeharto itu. Pokoknya presiden kita Soekarno ini, proklamator ini, pokoknya menjadi tahanan politik pada saat itu. Jadi memang banyak sekali pelanggarannya Pak Harto ini. Kok sekarang zamannya Prabowo malah diangkat jadi pahlawan nasional, kan seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan, dan banyak tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh seperti kemarin dibahas di Radio Pas ini kan, yang tokoh-tokoh orang Chinese itu yang menyembunyikan rekaman lagu Indonesia Raya sampai mempertaruhkan nyawanya ketika dia diungsikan ke Jogja. Itu kan seharusnya seorang orang seperti itu bisa menjadikan tokoh nasional. Apa karena dia seorang Tionghoa makanya tidak bisa jadi tokoh nasional gitu, pahlawan nasional. Nah, itu negara ini kadang-kadang nggak melihat dari satu sisi. Jadi satu sisi sepertinya memang benar kata Bro Tony tadi itu. Jadi kalau gua mau bikin dia jadi pahlawan nasional, emang lu mau apa? Kan gua yang berkuasa. Jadi seolah-olah seperti itu sekarang ini Kak Anita. Jadi ya udahlah, mumpung dia jadi presiden, ya udahlah suka-suka dialah, itu aja. Kalau Pak Harto itu semenjak dia jadi Pangdam Diponegoro kan kita sudah sering baca ya bahwa dia sudah korupsi. Kemudian ketika dia mengkudeta Soekarno dibantu CIA Amerika, kita tahu dia juga serahkan Freeport seumur hidup kepada Amerika. Apa yang bagus? Selama dia memimpin Indonesia pun ribuan nyawa hilang. Musuh-musuh politiknya dibantai habis sama dia. Bersuara pun nggak bisa. Bagaimana jadi pahlawan nasional model manusia kayak begini? Harusnya mungkin jadi penjahat nasional itu sangat pantas. Jadi nggak mungkin dia jadi pahlawan nasional tuh. Lihat aja anak-anak cucu-cucunya nggak ada yang beres satupun hidupnya. Ya itulah kutuknya Pak Harto itu. Ya nggak mungkin pahlawan anak keturunannya hidupnya berantakan.
bisa dilihat Soeharto itu anak keturunannya hidupnya hancur berantakan. Terima kasih. Ya, ini benar-benar merupakan satu bukti bahwa keluarga cendana masih menguasai Indonesia. Ya, jadi kita melihat bahwa contohnya dari sejak mengambil kekuasaan, surat perintah 11 Maret yang diisukan ada, tetapi tidak pernah ada naskah aslinya yang disampaikan ya mungkin oleh guru gembul Pak Novi Basuki. Ya, dan kita khawatir ya seorang vokal seperti guru gembul tersebut kira-kira apakah bisa berumur panjang atau tidak, atau mungkin bisa mengalami nasib seperti Munir. Ya, karena kita melihat bahwa sejarah kelam dari Soeharto itu luar biasa. Dari sejak dia mengambil alih kekuasaan, jutaan pengikut dari partai yang tiba-tiba langsung dibalikkan. Partai PKI waktu itu langsung dibunuh. Ya, itu sudah peristiwa pelanggaran HAM yang sangat sadis. Kemudian berlanjut lagi pada tahun 1974 peristiwa Malari. Malari ketika rakyat mendemo untuk kebijakan Orde Baru yang sangat memihak luar negeri. Kemudian berangkat lagi, kisah yang berikutnya lagi adalah peristiwa Tanjung Priok, di mana ratusan orang korban warga yang mungkin diekspos di media dikatakan hanya sekian, tetapi jumlahnya bisa ratusan yang dilenyapkan, ya. Dan kemudian ada lagi peristiwa penembakan misterius. Begitu banyak orang yang bertato akhirnya tiba-tiba ditemukan dikarungin, ya. Dan yang terakhir adalah peristiwa kerusuhan Mei, ya, kerusuhan Mei tahun 98, di mana kita melihat bahwa begitu banyak korban-korban yang sekarang akhirnya jadi gigit jari. Kenapa? Karena sudah diputihkan sejarahnya. 300.000. Ya. Jadi, nah dari segi pelanggaran HAM itu sudah sangat memprihatinkan, ya. Nah, kita lihat lagi dari segi penegakan, dari segi pembangunan ekonomi. Kita lihat contoh, misalkan tadi Bung Anto untuk membacakannya saja sudah itu ya keliru ya. Kenapa? Karena kurs ringgit saja sudah mencapai 4.000. Sedangkan Malaysia merdeka adalah bukan 1947, tapi 1957. Nah, Indonesia 1945. Jadi adiknya Indonesia adalah Malaysia, tetapi sekarang GDP dari Malaysia itu 2 kali lipat lebih dari Indonesia. 11 ribuan lebih, 11.800. Sedangkan Indo nggak nyampe 5.000. Ya. Jadi kita melihat jauh sekali ya bahwa Indonesia itu benar-benar dirampok secara vulgar oleh pejabat-pejabat yang menjabat, ya, menjabat secara silih berganti. Nah, kemudian kita lihat dari segi politik, ya, dari segi politik juga, apakah layak seorang Soeharto, ya maaf ya, sampai dia itu mengakalin dia bisa tetap berkuasa, ya, dalam tanda kutip sebagai seorang yang terus-menerus berkuasa selama 32 tahun. 32 tahun, oke. Ya. Ya. Jadi kita melihat itu fakta-fakta sebenarnya itu sangat tidak layak ya untuk dijadikan seorang sosok yang dalam tanda kutip berjasa besar. Itu sangat-sangat memalukan ya. Hasil pembangunannya kita bisa waktu itu bisa melihat bahwa
keluarga cendana bahkan memiliki banyak properti di Inggris, di luar negeri. Nah, itu hasil-hasil korupsinya itu. Tetapi karena penegakan, walaupun penegakan HAM ataupun penegakan korupsi itu tidak dijalankan di Indonesia, sehingga tidak diadili sampai detik-detik terakhir. Jadi kita melihat bahwa sangat tidak layak untuk diberikan untuk seseorang yang sudah melanggar HAM, kemudian tidak berprestasi di dalam pembangunan, dan pada hari ini begitu banyak rakyat Indonesia yang masih miskin, jalan-jalan masih rusak, dan juga sekolah-sekolah masih banyak yang di pelosok-pelosok itu memprihatinkan sekali. Jadi kita boleh melihat bahwa sungguh ini benar-benar adalah rakyat harus melek. Jangan melulu kalau dikasih bansos kemudian memilih orang yang salah. Nah, itulah dia. Makanya harus berhikmat dan memiliki satu kepekaan, di mana ketika kita memberikan hak suara kita kepada orang yang salah, maka dia bisa menghapus semua sejarah-sejarah kelam, kemudian dituliskan dengan tinta emas. Nah, itulah dia. Terima kasih. Isinya Pak Mujon anak buahnya Pak Prabowo, Prabowo mantan mantunya. Tidak heran ya. Tadi yang penelpon dari pertama itu emang benar. Pak Semar, G30 itu belum jelas kan. Nah, seharusnya jadi pahlawan nasional itu adalah orang yang dari awal bagus sampai akhirnya bagus. Tadi sudah dipaparkan sama penelpon yang pertama itu, pantas nggak dijadikan pahlawan nasional. Tapi kita lihat presiden kita ini kan mantan mantunya, dan mantan istrinya pun masih ada sampai saat ini. Bahkan ketua Gerindra juga, ketua pembina atau apa gitu kan. Jadi emang ingin menggolkan itu gampang sekali, karena kan suka-sukanya presiden. Emang negara ini udah carut-marut sih ya, Mas Santo ya. Jadi kenapa pelanggar HAM bisa jadi pahlawan nasional? Ini lucu, sejarah yang lucu sekali. Kalau dibilang Bapak Pembangunan, emang zaman Bung Karno pun juga ada pembangunan. Kan begitu. Emang presiden tugasnya emang membangun. Dan kita nggak tahu dia membangun pakai duit mana, akhirnya Indonesia kan banyak utang. Ya gitu, jadi nggak pantas lah dijadikan pahlawan nasional. Tapi memang nasi udah jadi bubur, Pak Prabowo udah ketuk palu, pahlawan nasional, ya udah cukup hanya masyarakat aja yang tahu masa kelam dari presiden yang kedua ini. Gitu aja Pak. Ya, kayaknya bukan dari zaman sekarang aja nih. Saya jadi keinget ada itu YouTuber juga yang bahas apa, benarkah kita itu dijajah Belanda 350 tahun. Pada kenyataannya kan kalau dilihat dari catatan dari luar negeri ya, sebenarnya kan mereka itu digaji gitu loh. Jadi yang kerja sama Belanda itu digaji, cuman diambil gajinya. Sama lah kayak keadaan kita sekarang gitu kan, ada bansos gitu, bansosnya diambil gitu loh, kayak gitu loh. Entah diambil semua atau sebagian, intinya seakan-akan yang disalahin tuh ya pihak Belandanya gitu, seakan-akan mereka itu sama sekali menyiksa atau nggak kasih apapun gitu. Jadi kayak sejarah ini mau diputarbalikkan sama bangsa kita sendiri gitu. Dan di luar negeri juga tadi saya ada sekilas baca juga, mereka juga luar negeri aja yang nggak gitu tahu ya, maksudnya bukannya berarti dia orang ada intelijen atau apa, cuman mereka aja nggak setuju gitu loh dengan pemberian pahlawan itu gitu, gelar pahlawan gitu loh. Jadi memang negara kita ini banyak ini ya, bisa disulap gitu loh, sejarah itu bisa direkayasa, dibuat-buat gitu loh. Jadi ya untuk narasi selanjutnya ya saya nggak tahu juga, maksudnya mau Indonesia ini mau diterapin polanya seperti itu terus nggak? Karena ini bukan pas
presiden kedua aja, ini udah beratus-ratus tahun yang lalu Mas Anto. Takutnya nih diulangi terus, jadi ya nggak jelas juga sebenarnya yang pahlawan yang mana, yang perampok yang mana, ya kan? Yang benar yang mana, yang salah mana udah nggak jelas gitu. Jadi semau-semaunya orang yang punya kekuasaan. Juga itu kayak Trump tuh, dengar-dengar kabarnya kalau misalnya tahun depan Senat itu menang Demokrat ya kalau nggak salah. Mereka itu bisa dikenain dulu, digugat. Karena kan sebagian besar kebijakan mereka itu melanggar peraturan. Jadi siapa yang berkuasa dia tabrak aja itu peraturan gitu. Jadi kalau misalnya Demokrat menang, mereka juga bisa dihukum juga. Jadi maksud saya ini sistem demokrasi ini ada satu kekurangan ya. Bukan berarti di Indonesia aja, di negara lain juga ada gitu nih. Kayaknya ini bukan sistem yang terbaik gitu. Kalau menurut saya sih. Jadi nggak perlu diagung-agungkan juga, demokrasi itu pasti mewakili rakyat. Sebenarnya enggak. Sistem kekeluargaan ya. Iya, mewakili mereka yang jadi pemegang kekuasaan itu. Gitu aja Mas Anto, makasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Di line telepon, selamat malam Pas FM, masih bersama kami. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Rudi Jakarta. Pak Rudi Jakarta, silakan Pak Rudi. Kalau saya sih gini lah ya. Kalau masalah itu sih ya pada dasarnya harusnya sih ya mendengarkan gimana istilahnya opini masyarakat secara umum seperti apa, apakah menolak atau enggak ya. Cuman kalau memang sudah hak prerogatifnya presiden ya apa boleh buat ya. Kita nggak bisa ngomong dah. Karena kita sebagai rakyat ya menuruti apa yang ada ngomong gitu loh. Jadi ya kembali lagi ya ke opini masing-masing lah. Kalau untuk yang lain-lainnya ya kita ngomong ya ikut budaya apa sih. Jadi kalau memang sudah ditetapkan ya apa boleh buat ya. Seperti yang tadi Bapak yang ngomong ya udah gimana lagi ya gitu ya kan. Harusnya mendengarkan dari opini masyarakat yang lain lah itu loh. Jadi jangan istilahnya kan kalau misalkan masyarakat menolak ya tolong dihargai juga. Itu aja sih sebenarnya. Itu menurut saya sih sebagai rakyat seperti itu sih. Itu aja. Makasih Mas Anto. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak John, selamat malam. Silakan Pak John. Saya rasa setiap tahun tidak harus ada pahlawan ya. Karena daripada menimbulkan kontroversi yang keadaan ekonomi juga belum gitu mulus ya. Saya rasa tidak setiap tahun harus ada pahlawan. Pahlawan nasional arti dia bermanfaat untuk nasional dalam segala hal. Tentu kalau banyak penelpon bilang ada kejahatan, ya kita tidak tahu, kita belum tahu saat itu. Jadi menghapuskan dia punya kepahlawanan karena ada hal kejahatan yang sangat dalam arti sangat luas, arti publik tahu. Kalau menurut saya tidak harus ada pahlawan setiap tahun. Terima kasih ya. Waktu dulu Lanjut. Jalan-jalan ke baru, pulangnya beli bakwan. Pengen banget yang ke pahlawan. Ternyata pahlawan kesialan. Lu ya ngomongnya bukan gua. Teman gua ya. Pahlawan kesiangan jadi kesialan. Aduh. Alat dikit masalah BSD tadi Om. Kenapa? Kalau bisa jangan ke BSD lah. Ngapain? Ntar lupa pulang loh. Lupa pulang. Iyalah, rumah gua kan di sono. Ya gua pulang lah. Oke. Lanjut, Mas Gundala. Mengenai gelar pahlawan ini Om. Gue sini negara kok begitu gampang ya memberikan gelar pahlawan ya. Nanti akan banyak gelar pahlawan lain yang namanya dimasukkan menjadi pahlawan baru.
Tapi kasihan tuh anak-anak SD tuh suruh ngapalin tiap hari nambah pahlawan. Apa malah nilainya jelek nanti Om. Disuruh ngapalin pahlawan baru lagi. 10 tahun ajaran pahlawannya ada 2, nambah lagi 3 lagi, aduh pusing jadinya. benar. Cakep omongan lo. Kalau bisa sih mungkin jangan gelar pahlawan atau penjaga berjasa, mungkin bisa jadiin apa ya, nama jalan atau nama tempat atau nama apa gitu lah, supaya masyarakat jangan lupa. Misalnya contohnya nih, tempat sampah Soeharto kan belum ada tuh Om. Itu boleh aja gitu kan Ya. Atau TPU Soeharto nggak bisa dijadiin. Itu kalau bisa sih jangan putuskan seseorang kalau jasanya belum banyak gitu loh. Saya seperti tahu bersama bahwa itu sangat kontroversi. Jadi kalau bisa dibilang kebaikannya 10, kejelekannya 10,5. Jadi ketimbang -0,5 loh itu. Iya. Ya kan, dan begitu banyak juga kontroversi yang terjadi selama di pemerintah, sehingga rakyat tuh apa ya, bisa dibilang lebih banyak kedongkolnya daripada senangnya gitu loh. Oke. Kan ya syukur kalau sudah terlanjur gitu. Selamat sore Om Ben. Yoi Pak Audi. Ini ada apa? Pahlawan kesialan. Waduh, ngeri. Ngeri sedap. Bisa aja itu. Saya juga langsung jegrek kayak orang nubruk. Nggak berani Om Ben. Nggak berani. Bukan nggak berani, belum berani saya, belum berani. Betul. Jadi gini Om Ben. Ya. Tahu nggak? Pak Harto ini yang paling saya ingat ya. Tahun 97 itu Pak Harto ini menang pemilu dengan suara 94%. Itu 97. Ya. Kemudian 98 turun dengan dipaksa. Waduh. Saya itu bingung ya antara dukungan 94% dari rakyat itu dengan jatuhnya dia ini kok dekat banget gitu ya. Bedanya tipis. Pahlawan gitu loh. Ya. Waduh, minta ampun dah. Aduh, anak saya mau jelasin nanti gimana caranya bahwa apa jasa yang saya bisa beri, yang bisa diomongin tentang Pak Harto ini, saya nggak bisa jadi pahlawan. Saya nggak ngerti. Gua suka bos waktu ini, waktu tahun 2025, Bapak tuh pokoknya tentukan Pak Harto harus jadi pahlawan. Sudah beres, sudah urusan, tidak usah pusing-pusing lagi. Mau suka tidak suka, tetap jadi pahlawan. Rakyat setuju tidak setuju, tetap jadi pahlawan. Jadi sebenarnya sejak awal skenario-nya Pak Presiden Soeharto jadi pahlawan. Masalah Anda setuju atau tidak setuju itu tidak peduli. Saya sih melihatnya seperti itu. Oke. Tidak perlu ada polemik lagi. Aduh, yang penting bapak kita sudah jadi pahlawan. Cuman yang bingung ini orang ini yang mengangkat jadi pahlawan ini apa nggak mikir gitu. Aduh, sudah benar. Oke. Sakit kepala denger Indonesia ini banyak begini pahlawannya. Ini pahlawan. Katanya bapak pembangunan ya. Emang ada bapak rebahan. Baru lagi bapak rebahan. Ya namanya presiden, kepala negara digaji rakyat ya untuk melakukan pembangunan. Betul. Dari zamanku udah gigit kuaci itu mah nggak usah disebut ya kan. Pahlawan apa nih? Pahlawan kesorean. Tadi ada yang bilang pahlawan kesialan. ID. Saya dukung dia Om Ben. Iya. Ya sekarang itu kan ini kalau yang ada baca komen dari Facebook ya, dari Fufu Fafa katanya tujuannya apa sih kalau Soeharto jadi pahlawan? Titi, come back to me. Saya nggak ikutan kalau yang itu. Urusan comeback sebenarnya saya nggak ikutan.
Iya kan, kalau kita bilang ini jalannya tetangga sih ada akong tapi bukan Jansen ya. akong ya. Kong gimana Kong? Lebih enak zaman Soekarno apa zaman Soeharto? Kita tanya nih Akong Jansen ya kalau dia masuk ya. Wah lebih enak zaman Soekarno, zaman PKI. Kenapa? Oh makan steak masih kuat ya. Giginya masih utuh. Zaman reformasi giginya udah ompong. Sekarang di mood. Yoi. Aduh mantap Pak. Ya sekarang gini ya, namanya pahlawan itu ya gue juga pahlawan kok bagi anak-anak dan istri gue. Bener. Ya kan? Itu kan relatif. Bener. Ya kan? Nah ini apa? Ya kayak Gus Dur bilang, Pak Harto itu orang besar, tapi dosa juga lebih besar. Iya. Begitu. Iya. Ya 32 tahun gitu loh, ya kan? Bukan nggak ada kebaikannya, ya kita lihat GBHN, Repelita, apa segala ada gitu, udah gitu juga. Tapi semuanya itu ujung-ujungnya ternyata kok di demo gitu. Nah satu lagi nih saya bikin. Jadi kalau Soeharto adalah pahlawan, lah yang mahasiswa yang demo adalah penjahatnya dong, atau benar nggak? Iya, logikanya jadi begitu, benar. Musuh dari pahlawan apa namanya? Benar. Ya kan? Bajingan semua. Iya kan? Logika terbalik ini gitu. Jadi saya kira dia memang pahlawan, tapi pahlawan Toshiba. Iya, saya tahu singkatannya. Nah, pahlawan bagi Tommy Sigit dan Bambang. Terima kasih. Kira-kira tahu nggak arahnya kemana? Aduh, kalau ditanya arahnya ke utara, Pak. Ya, kenapa saya tanya begitu? Kenapa? Harusnya kan orang yang apa ya, mungkin yang paham itu kan tahu lah arahnya itu mau kemana. Ini kan urusan adalah pemilu. Ya kan? Iya. Pemilu di masa datang. Yang jelas kalau menurut saya menduga ini nih ada calon yang sangat berhubungan dengan Pak Harto. Jadi ini hanya soal pencitraan saja. Jadi ingin membersihkan apa ya namanya sejarah lama menjadi sejarah yang suci. Nah, katanya pahlawan, kan begitu. Nah, menurut saya sih itu. Jadi arahnya akan ke sana. Ini urusannya dengan pemilu. Oke. Nah, ya kalau ini tidak segera dinobatkan sebagai pahlawan, nanti pemilu di 2029 kalau jadi ya. Kalau jadi, jadiin lah. Lah katanya kan mau diperpanjang. Ya toh dengar desas-desusnya kan mau diperpanjang. Kayak KTP aja diperpanjang. Iya kan, mau diperpanjang. Udah bukan 5 tahun. Oke. Tapi katanya sampai 8 atau 9 tahun katanya begitu. Jadi ya nggak tahu nanti gimana alam semesta mendukung apa tidak. Siap. Ya kan? Jadi itu artinya ini sebagai pintu masuk, gitu kan? Ya sekarang siapa sih yang punya Indonesia? Saya tanya. Ya rakyatnya lah. Masa yakin. Yakin. Bos. Lu sama gue bos yang punya bos. Ngaku sih. Bos. Oke. Dobos.
Enggak, masa yakin Indonesia yang punya rakyat tenang nih. Oke. Ya, bobos. Bohong. Ya. Jangan bohongin orang dah. Ya, oke. Siap. Jadi kurang lebih begitu. Saya ini udah menjelang umur 70 ya, Bang. Oke. Jadi kalau saya ikutin sejarah, menurut saya, kalau saya sih secara pribadi nggak setuju. Ya, karena apa? Karena kita tahu masa kelamnya itu adalah waktu terjadi G30 SPKI. Ya. Apalagi kalau sekarang nih, kalau kita baca cerita sejarahnya, memang banyak jenderal yang meninggal ya, Pak ya. Iya. Tapi banyak juga orang-orang sipil yang tidak salah, ya, dicap PKI, dibantai, Pak. Oke. Khususnya banyak orang Chinese yang dibantai. Nah, itu banyak orang nggak tahu. Ya, karena cuma baca sejarah tok. Coba, Mbak Pak, di Jakarta Barat tuh ada yang namanya Kali Angke ya. Kenapa namanya sampai Kali Angke? Kenapa Pak Ali? Angke itu artinya ang itu merah darah. Oke. Itu sampai namanya aja dinamakan Kali Angke. Itu jutaan orang, mungkin ratusan ribu orang tuh dibantai di sana, Mbak. Iya. Dan banyak cerita-cerita yang menurut saya, ya kalau diceritain mungkin orang sebagian besar zaman sekarang anak-anak baru gede mungkin nggak tahu ya. Tapi kita tahu betapa Pak Harto itu mungkin dengan sistem dia nggak tahu seperti apa, sangat mengkambing hitamkan orang-orang Chinese yang tidak bersalah, Pak. Itu yang menurut saya masa kelam yang tidak pernah saya bisa lupakan. Ya, karena sudah berapa kali kerusuhan ya, dari tahun 70-an, 60-an, 70-an, tahun berapa, pokoknya yang paling gampang dijadikan kambing hitam adalah orang Chinese. Oke. Gitu loh. Padahal orang Chinese nggak berbuat apa-apa loh. Kalaupun dia benci sama komunis, kan bencinya komunisnya mestinya komunis yang orang Partai Komunis Indonesia dong, orang Indonesianya dong, Mbak ya. Iya. Bukan orang Chinese yang dijadikan kambing hitam, Mbak. Iya. Walaupun mungkin ada ya, bukan nggak ada yang komunis. Tapi kan yang menjadi biang keroknya kan PKI-nya itu kan hanya orang-orang tertentu saja. Nah, yang jadi kambing hitam ini yang orang Chinese kalau ditanya itu, kalau orang-orang zaman dulu nih, Mbak, itu mereka nggak akan pernah lupa. Iya. Belum lagi kalau kita ingat juga KKN dia gila-gilaan sampai anak-anaknya, berapa banyak tuh harta yang diambil sama anak-anaknya sekarang. Sampai sekarang aja beberapa tahun yang lalu ada yang namanya Super Semar diambil kembali sama pemerintah. Itu karena bekas ya mereka lah udah menjadi KKN-nya mereka, Mbak. Iya. Jadi menurut saya nggak ada yang sejarahnya nggak ada yang baik buat dia. Ya memang ada benarnya dia subsidi di sini di sana harga murah, tapi kan itu disubsidi habis-habisan, Mbak, supaya apa? Oh tenang, orang tenang. Padahal uang pemerintah dompetnya udah nggak ada duit gitu, kebanyakan disubsidi. Jadi rakyat nggak diajak untuk dididik supaya mandiri, bisa bekerja sendiri, bisa menuju bangsa depan yang lebih maju gitu. Pahlawan nasional gobel apa Toshiba? Ya, ini sih udah nggak relevan lagi ya. Sebenarnya paling cocok tuh pahlawan Toshiba. Apa tuh? Apa, Pak? Tommy Sigit Bambang. Oh. Bisa ngepas gitu ya. Iya. Oke. Jadi Soeharto itu sebenarnya bagus gitu. Tapi letak kesalahannya cuma terlalu sayang anak gitu loh. Kalau kita bolak-balik, Mbak Tutut ulang tahun yuk, mau punya ini, mau punya anak-anak lain, mau punya televisi,
Dia mau punya stasiun televisi. Mbak Tutut mau ke sana yuk. Yang anak-anak lain lewat punya proyek kecil-kecil lah ya, proyek-proyeknya. Kalau Mbak Tutut itu jalan tol gitu. Emang nggak boleh ya Pak? Bukan nggak boleh, itu tanah siapa gitu. Ya kan sistemnya begini Bu, ya kayak di Tapos tuh ya. Satu area nih dia mau, Pak Harto mau piara sapi, ya udah taruh, kirim tentara gabungan ke daerah Tapos. Untuk apa? Latihan perang-perangan di situ. Mereka bangun kemah puluhan ribu hektar untuk latihan perang. Lama-lama itu kan tersingkir rakyat, penduduk lokal, ya kan? Kalau begitu mulai pada demo, pada ini dibilang makar. Nah, di situ. Jadi ini sih ya buat lucu-lucuan aja lah, nggak ada itunya ya. Kalau namanya presiden tuh memang kan ada pro kontranya, ya kan? Presiden pertama, gila perempuan, ya. Presiden kedua namanya Soeharto, ya, gila harta. Ya kan, presiden ketiga gila teknologi, ya kan. Presiden keempat ini Gus Dur nih yang ngomong nih sendiri nih, yang milih gila orang buta kok dipilih, contohnya gitu. Ya kan. Presiden kelima apa namanya gila, nggak punya kemampuan apa-apa, cuma jual bapaknya. Ya. Presiden ke 6 Pak SBY. Gila, autopilot kok bisa jadi presiden, gitu ya. Presiden ke-7 makin gila ya, korupsinya kelihatan apa namanya, kelihatannya kurus tapi korupsinya banyak benar ya. Presiden ke-8 gila pelanggar HAM bisa jadi presiden ya. Sepanjang masa semua selalu ada pro dan kontra. Yang jelas satu bagi saya, Soeharto tidak layak untuk menjadi pahlawan nasional, kecuali pahlawan buat anak-anaknya. Kalau saya bilang Soeharto itu nggak pantas jadi pahlawan, karena mendapat kekuasaannya dengan cara kotor. Betul, dengan cara kotor. Beberapa hari sebelum G30S itu dia mendapat informasi dari Kolonel Latif. Kolonel Latif itu salah satu anggota pengawal Cakrabilawa. Pasukan Cakrabilawa ialah pasukan yang mengawal Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Waktu itu Kolonel Latif dengan Soeharto itu sangat akrab. Soeharto waktu itu ya masih mayor jenderal, itu menjadi panglima Kopassus atau Baret Merah. Nah, dia mendapat informasi dari Kolonel Latif bahwa beberapa hari lagi pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabilawa, itu akan menculik jenderal-jenderal Angkatan Darat dan membunuhnya. Jenderal-jenderal Angkatan Darat yang tidak setia kepada Bung Karno, termasuk Ahmad Yani dan Jenderal Nasution. Nah, waktu seharusnya jenderal itu Soeharto itu diam aja, nggak memberitahukan kepada kedua atasannya. Sebagai prajurit yang baik, Soeharto harusnya memberitahukan kepada kedua atasannya, ialah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani dan Menteri Pertahanan Nasution. Dia nggak memberitahu mereka, maka membiarkan Ahmad Yani dibunuh. Sedangkan Jenderal Nasution luput dari pembunuhan, kan putrinya kena tuh, Irma Suryati Nasution yang meninggal. Nah, ini kejahatannya. Sesudah Ahmad Yani meninggal, dia mengangkat diri sendiri sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini nih jeleknya. Kemudian dia menyebarkan isu bahwa Bung Karno itu bersimpati dengan PKI, padahal PKI memberontak waktu itu, katanya mengkudeta, menggulingkan pemerintah yang sah.
Nah, menyebarkan Soekarno itu bersimpati dengan PKI, maka rakyat menjadi marah, demo kan di mana-mana itu menentang Bung Karno supaya Bung Karno turun dan Soeharto naik. Nah, di sini nih karena tekanan dari rakyat dan tekanan dari jenderal-jenderal Angkatan Darat seperti Abdul Mahmud, Sarbini dan Abdul Mahmud dan Sarbini, maka Bung Karno terpaksa mengeluarkan surat perintah 11 Maret meminta supaya Soeharto sebagai Panglima Kopkamtib itu mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Nah, dengan surat perintah itu Soeharto mengambil tindakan yang dianggap perlu, termasuk menangkap Bung Karno. Coba sampai sekarang surat perintahnya yang aslinya aja nggak ada, mas sejarah bisa hilang. Itu kan jangan-jangan Soeharto sendiri merubah isi surat perintah itu, maka dia menangkap Bung Karno dan dia menjadi presiden atas keputusan MPR, padahal MPR-nya yang menekan juga. Jadi Soeharto itu sebenarnya mendapat kekuasaan secara kotor, memfitnah PKI, tapi sebenarnya yang melakukan penculikan dan pembunuhan itu adalah pasukan Cakrawirawa, pengawal Bung Karno. Ya kalau PKI kan hanya partai politik yang nggak punya kekuasaan, kemampuan militer untuk menculik dan membunuh. Maka jadilah Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun. Siapa yang nggak suka sama Soeharto, dia dibilangnya PKI, ditahan gitu kan. Jadi caranya sangat kotor itu Soeharto mendapat kekuasaan. Bapak dibilang kalau bapak KB, ya betul KB, tapi kalau dibilang bapak pembangunan, kan sebelum Soeharto juga ada pembangunan seperti Monas, jembatan Semanggi, lalu jembatan Ampera di Sungai Musi, Jatiluhur. Bapak pembangunan apa? Sebelum dia udah ada pembangunan. Kalau bapak monopoli, ya betul, si Tommy monopoli tengkeh, Mbak Tutut monopoli jalan tol. Nah, keluarganya keluarga PKI itu pengusaha keluarga istana itu merampas tanah rakyat di Bogor, di Tapos itu untuk dijadikan tempat peternakan sapi. Jadi sebenarnya dalam sejarah kalau saya bilang Soeharto itu mendapat kekuasaan paling kotor tuh. Sangat nggak nggak pantas lah untuk Soeharto, karena ya mungkin selain dosa-dosa penipuan juga banyak kesalahan telah dilakukan untuk bangsa ini. Mungkin sebagai keluarga cendana terlalu gatal dalam tanda kutip ya, kegatalan pengen nama beliau diabadikan, ya jangan sebagai pahlawan, mungkin dijadikan sebagai nama jalan atau nama gitu, atau mungkin nama tempat-tempat, misalnya tempat pembuangan sampah akhir Soeharto itu juga bisa ya kan, atau mungkin jalan-jalan yang gang-gang kecil itu ganti jadi gang Soeharto juga bisa. Jadi mungkin supaya rakyat nggak lupakan jasa-jasanya ya sesuai namanya lah. Kalau jasanya kecil ya untuk jalan kecil aja, kalau jasanya besar ya untuk jalan-jalan yang besar gitu loh Mbak. Jadi nggak terlalu karena selama 32 tahun ya kita negara tuh dalam tanda kutip sudah dibungkam Mbak untuk mengungkapkan kebenaran selama ini. Karena kita kan nggak pernah seperti kayak Super Semar itu aslinya ada di mana, kemudian mengeluarkan siapa apakah betul dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dan lain sebagainya, dan juga untuk para saksi-saksi baik korban maupun saksi hidup PKI kan sampai sekarang juga nggak pernah dimintai keterangan tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Kayak tadi kan barusan yang itu kita kan dengar di salah satu kesaksian dari keluarga MT Haryono tadi ya di ICC tadi. Itu bagaimana dia mengungkapkan kekejaman penculikan yang terjadi pada saat itu, bahkan kasihan sekali tuh. Jadi pengungkap sejarah kan sampai sekarang tuh belum pernah ada tuh Mbak. Gitu. Jadi kalau mungkin masih ada tim yang mungkin punya sedikit hati, punya kerelaan untuk bangsa ini, cobalah dikulik-kulik sejarah-sejarah yang masa lampau itu susah untuk dibuka, saksi hidup yang mungkin walaupun tinggal sedikit saat ini juga coba diungkapkan ke publik tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu belum sempat terungkap. Gitu sih Mbak Mary. Terima kasih, selamat. Ya, oke, makasih. Jadi saya nggak tahu ya di Konoha itu kayaknya kalau saya lihat
sembarangan ya kerja. Jadi asal comot, asal bapak senang, asal sesuai dengan keinginan saya gitu, suka-suka gue lah. Saya bingung ini sebenarnya usul dari mana. Cuman kelihatannya memang dari Fadlizon. Nah, tadi pagi saya dengar Akong ngomong Fadlizon itu memang preman. Setuju 1000%. Jadi nggak tahu ya, negara ini memang negara preman. Jadi saya juga bingung. Jadi yang perlu dikerjakan tidak dikerjakan, yang tidak perlu dikerjakan. Jadi kita ini sebenarnya mundur ya, bukan maju ya. Terima kasih. Ya, Pak Sesen. Selamat siang Pak, dengan Pak Indra. Pak Indra. Oke Pak Indra, silakan. Ya, mau komen aja. Iya. Pengatur Gerahat. Kalau komen saya pertama, semua pemimpin khususnya presiden itu kan ada plusnya, ada minusnya. Iya. Namanya manusia kan. Iya, iya. Seperti itu ya. Kita hitung aja jasa-jasa Presiden Soeharto, ya kan? Ibarat pertama kestabilan, ya kan? Stabil, ekonominya cukup stabil lah. Cuma terakhir kan kena krisis, itu kan krisisnya di ASEAN dan Asia ya, sebetulnya. Betul. Ya kan? Pangan murah, petani senang, ya kan? Masyarakat bisa ini dan sistemnya tuh cukup teratur. Ya dimaklumi aja, namanya 30 tahun berkuasa. Kekurangannya dia ini ya, dia cukup keras, terutama terhadap lawan politik. Tapi saya melihat kalau misalkan untuk negara seperti Indonesia dengan ratusan juta penduduk, untuk maju itu perlu pemimpin yang keras. Contoh Cina, kita lihatlah, dia komunis, keras kan, tegas hukumnya, hukum mati lah, inilah. Tapi hasilnya apa? Kelihatan kan? Penegakan hukumnya kelihatan. Karena demokrasi itu harus pada tahap tertentu masyarakat baru bisa demokrasi yang benar-benar demokrasi. Tapi kalau SDM-nya masih rendah, cuman tamatannya SD rata-rata nggak ada, mau langsung berdemokrasi, saya rasa setengah mati. Kan gitu. Lalu jasa-jasa beliau tuh harus diakuin banyak dibanding kekurangan. Kalau menurut saya, tidak-tidaknya, contohnya aja kan beliau yang ini ya, Panglima Mandala, merebut Irian Jaya, betul kan zaman itu, ya kan? Nah itu harus diakui gak gampang itu. Dari tahun 45 baru tahun 62 masuk ke Indonesia dan sebagainya, dan akhirnya masuk sebagai provinsi Indonesia. Bahkan ditambah yang ke-27, apapun ceritanya nambah. Tidak seperti presiden-presiden berikutnya yang bahkan provinsinya kurang, hilang, diambil negara lain atau merdeka. Contohnya kan tahu semua, yang merdeka itu provinsi mana. Pulau-pulau yang hilang punya siapa, betul kan? Kekurangannya kalau saya bandingkan sama pemerintahan sekarang, beliau almarhum Presiden Soeharto KKN. Sekarang KKN-nya gimana? Kita lihat kan, lebih bagus, lebih gila atau luar biasa gila, kan kelihatan semuanya. Dibandingkan maksudnya? Bandingkan pemerintahan sebelum era reformasi Orde Baru dengan setelah itu, kan makin kacau loh kalau menurut saya ya. Makin gila-gilaan itu aparat dulu zamannya Presiden Soeharto, menurut saya. Kita lihatlah, korupsi ada nggak? Ada. Tapi pejabat yang korupsi, mereka itu gak berani pakai mobil mewah ke kantor. Gak ada. Mereka ibaratnya kayak kapal selam. Mereka ngumpet-ngumpet. Rumahnya yang nomor 3 di mana baru ada mobilnya. Setelah pensiun baru keluar tuh hasil jarahannya, menurut saya. Kalau sekarang gajinya berapa, mobil mewahnya berapa, nggak ada yang malu-malu. Itu buat saya kemunduran. Kalau masalah plus minus semua pemimpin ada. Jadi menurut saya satu orang presiden biasa-biasa aja. Kalau bandingkan sekarang yang era reformasi, menurut saya tambah mundur. Bener. Penegakan hukumnya kacau balau. Itu aja. Ya, karena kalau namanya pahlawan tuh banyak sekali, bisa pahlawan guru, pahlawan olahraga, kemudian ada pahlawan perdagangan, pahlawan bisnis, segala macam, banyak sekali nanti jenis-jenisnya. Dan sekarang ini banyak sekali kalau mau dianggap sebagai tanda kutip sebagai pahlawan, Mbak ya, seperti kayak Pak Presiden Gus Dur itu kan pahlawan
pluralisme. Ada juga Pak Habibie itu kan pahlawan teknologi juga. Terus apa lagi tuh yang sudah meninggal banyak sekali. Jadi kontestasi kalau masih bisa dibatalkan sih lebih baik dibatalkan agar gak menimbulkan gejolak di masyarakat gitu loh Mbak. Udah disahkan ya. Apa bisa ya dibatalkan ya? Disahkan kan oleh mantunya, ntar untuk presiden berikutnya bisa membatalkan. Oke. Iya, karena gini, karena kalau terlalu banyak gelar pahlawan yang diberikan ke anak-anak bingung juga antara kasihan anak murid SD yang menghafalnya Mbak. Iya. Males banget sekolah ngapalin dulu ya. Iya. Sudah dalam rapat ini Pak siapa sih? Ya Pak Fadlizon ya. Itu katanya mau bikin buku putih lagi mengenai tragedi 98. Ntar sejarah dibelokin lagi tuh lama-lama Mbak. Laku di tragedi 98 ntar dihilangkan dan dianggap sebagai pahlawan siapalah, entah pimpinan si A, partai A, B atau C nantinya sudah meninggal gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti ini kalau bisa, apalagi sebagai kalau nggak salah sih kalau gelar pahlawan itu setahu saya dirapatkan dengan DPR nggak sih? Setahu saya sih pernah dirapatkan deh Mbak. Iya. Kalau nggak salah dirapatkan. Itu sebagai kepanjangan dari tangan rakyat ya. Harusnya dia lebih aware lagi, lebih peduli, digagalkan sejak awal gitu, kan cuma diam aja, duduk lalu datang kan jadi apa namanya sesuatu yang nggak berguna gitu, kita gaji mereka mahal-mahal. Itu aja sih Mbak Mary. Pertama-tama ya kenapa Pak Harto nih didapat gelar pahlawan nasional? Ya wajar dong, presiden kita siapa? Dulu kan bekasnya siapa juga. Nah ya kan, satu itu. Nah kedua, oke lah, kalau banyak orang bilang, banyak pihak bilang katanya dia nggak pantas jadi pahlawan nasional. Ya memang sih seperti Bu Tuti, Mbak Tutut ya, Mbak Tutut bilang, memang pastinya ayah saya punya hal pro dan kontra waktu lihat di TV wawancara sama media. Oke lah, saya kasih tahu dah pro-nya apa, kontranya apa. Kalau pro-nya sih oke lah. Semenjak dia menjabat jadi presiden, pasti banyak dong kebijakan-kebijakan dia dulunya. Seperti apa contohnya? Ya dijuluki Bapak Pembangun Republik, betul. Karena banyak pembangunan di mana-mana, itu penting sekali untuk negara kita. Kedua, menstabilkan ekonomi bisa juga karena dia mensupport swasembada padi. Harga beras jadi stabil semua, ya itu betul sekali. Ya. Cuman jeleknya apa? Nah ini. Semenjak anak-anak mereka sudah mulai ikut berpolitik, udah deh plong. Langsung terjadi apa? Korupsi di mana-mana. Apa-apa semua terjadi, hal ya istilahnya ya zaman Orba tuh sudah terjadilah semuanya lah. Kita tahu semua sejarahnya gimana gitu. Pasti rakyat semua tahu juga lah gimana sejarah seperti apa gitu. Nah, kedua, Kotoni juga pernah sebelumnya. Oke lah, Gus Dur menobatkan pahlawan nasional, betul. Itu boleh. Marsina aktivis HAM itu boleh. Nah ini yang pertanyaan saya, Pak Habibie kenapa nggak dijadiin gelar pahlawan? Sebenarnya memang dia jangka pendek menjadi presiden, tapi banyak hal yang kita senengi sama Pak Habibie semenjak jadi seperti apa? Menstabilkan nilai tukar rupiah, itu betul. Terus kedua, saya sebagai murid, saya sebagai orang Tionghoa, dulu kan kalau zaman dulu kan sekolah-sekolah kan yang istilahnya kayak sekolah internasional kan kita nggak boleh masuk. Semenjak ada beliau menjabat, kita diperbolehkan. Itu sangat berjasa banget. Masalah kebebasan dalam pers, itu juga sangat diapresiasikan beliau juga. Nah itu, makanya ini yang jadi hal yang paling kontroversi kalau selama ya yang ini masalah itu pahlawan nasional gitu. Terima kasih. Iya, kalau dilihat dari jasanya sih Presiden Soeharto ya sebagai dulu dikenal Bapak Pembangunan ya itu positifnya ya. Cuman kalau kontroversinya kan kita bisa lihat juga kan ya bahwa dia terlibat kasus korupsi lalu diturunkan dan ada ini juga kan orang-orang hilang yang terkait dengan dia kan. Sebenarnya kan kalau dinilai ulang gitu ya itu sebenarnya kurang pas ya untuk diangkat sebagai pahlawan nasional gitu, karena ya ada kontroversinya gitu ya kan. Terus di sisi lain ya dengan Prabowo memutuskan bahwa dia menjadi pahlawan nasional itu
ya memang tersangkut dengan Orde Baru kan Prabowo itu kan. Dulu kan menantunya Presiden Soeharto kan. Istrinya Titik Soeharto itu kan. Jadi ya itu menunjukkan bahwa dia masih ada kaitan erat dengan Orde Baru gitu. Ya entah kepentingan di balik itu ya saya juga nggak tahu kan nih sebagai orang awam. Apakah ada pembicaraan di belakang itu dan lain-lain dengan keluarga Soeharto dan lain-lain, saya nggak tahu gitu. Tapi sebagai orang awam ya berpikir bahwa itu nggak istilahnya nggak pas lah ya untuk diangkat jadi pahlawan nasional gitu kan. Pahlawan nasional kan punya kriteria yang harusnya lebih lebih positif lah gitu. Itu aja sih Pak, makasih. Baik, memang kalau saya sih melihat seperti agak keburu-buru ya. Keburu-buru. Ya kayak aji mumpung lah kira-kira gitu. Sebenarnya kan udah lama nih diusulkan, tapi selalu ada pro kontra. Ya memang faktanya demikian lah. Kenapa? Karena ya Pak Harto itu kan dulu menjabat sampai 32 tahun gitu ya. Ya artinya udah nggak umum lah gitu ya. Artinya kalau normal ya 2 periode lah cukup kan gitu. Terus juga kita tahu kalau di zaman itu ya demokrasi ya seperti terhambat gitu ya. Sebenarnya yang paling besar kontroversi itu adalah Super Semar. Super Semar itu kan dokumen negara. Ya, isinya yang asli itu seperti apa kita kan nggak tahu. Jadi seolah-olah yang beredar itu kan bukan yang asli gitu ya. Ya kan yang asli. Jadi yang di Arsip Nasional pun bukan yang asli itu, dan itu juga sampai sekarang masih kontroversi karena isinya apa sih gitu yang namanya surat perintah dari Bung Karno itu. Nah, terus kan bahkan waktu itu yang aneh kan Bung Karno katanya terlibat gitu ya dalam kudeta, tapi yang di kota dia sendiri kan gitu. Tapi dan di Pas Event kan juga ada beberapa kali kan disebutkan bahwa dokumen CIA yang dibuka ya keterlibatan lah. Jadi memang turunnya Bung Karno itu kan direkayasa lah gitu. Jadi ada pertikaian antar jenderal, ada PKI, tapi seolah yang menjadi korbannya PKI. Dan kita tahu pada saat itu banyak orang-orang yang tidak diadili secara semestinya, tapi tahu-tahu dihukum lah. Nah itu jadi masih banyak lah, termasuk peristiwa-peristiwa 98, peristiwa Marsinah dan lain-lain lah, yang banyak yang memang sebenarnya Pak Harto tuh mungkin cukup menjadi bapak pembangunan lah. Ya, karena itu juga saya pikir sudah suatu kehormatan yang luar biasa gitu. Karena juga banyak kontroversi yang terus terang kok pahlawan seperti itu kan gitu. Nah itu yang perlu diklarifikasi. Dan kita juga tahu kemarin ini ada banyak organisasi, banyak tokoh-tokoh yang sangat menyayangkan kalau ini kemudian dijadikan pahlawan nasional, termasuk hari ini saya baca PDIP yang tidak mengakui karena gelar itu tidak diputuskan lewat DPR kan gitu. Jadi ya mungkin ya harusnya Pak Prabowo jangan ditampar kalau nanti setelah berapa kali nggak tahu gimana sehingga masyarakat bisa ikhlas semua gitu kan. Sekarang nih mungkin lebih dari separuh belum ikhlas lah gelar pahlawan nasional untuk Pak Harto. Jadi agak dipaksakan gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi ada banyak hal-hal yang masih abu-abu gitu kan, yang mana itu menjadikan nggak clear dan akhirnya banyak kontroversi gitu aja sebenarnya. Kalau dari karakternya gitu gimana Pak? Kalau karakter dari Prabowo-nya gimana? Nah, Pak Prabowo ini kan juga mungkin dia juga namanya presiden kadang-kadang kan masukan-masukan itu sampai di meja dia
udah ada paraf semua. Semua ditanya beres-beres kan, dia nggak ngecek ke bawah semua gitu, bahwa banyak masyarakat yang sampai menulis surat terbuka dan lain-lain lah, yang sampai organisasi besar ya, NU atau Muhammadiyah tuh yang bilang ya ini sangat mencederai sejarah gitu loh, ya kan, artinya kan yang lain, tokoh yang lain dinominasikan nggak ada yang menjadi kontroversi kan, cuman Pak Harto inilah menjadi kontroversi gitu ya, karena kalau yang hidup di zamannya pasti tahu banget lah gitu ya. Ya misalkan kalau Pak Jokowi katanya anaknya jadi wapres, tapi jadi wapres itu kan karena dipilih rakyat. Kalau zaman Pak Harto anaknya jadi menteri karena bapaknya nunjuk dia jadi menteri kan gitu. Banyak proyek nasional yang dipegang sama anak-anaknya kan, mulai dari mobil nasional, mulai dari jeruk, mulai dari TV, kan semua waktu itu tahu lah siapa yang bermain gitu. Lamtorogung. Nah itu, ya itu kira-kira jalan tol. Jadi semua yang monopoli itu semua keluarga dan kroninya, jalan tol, televisi, jeruk, cengkeh. Ya ini fakta. Ini sesuatu fakta yang pada saat itu ya nggak ada KPK, jadi ya nggak ada korupsi, ya kan. DPR juga waktu itu cuman ada tiga kekuatan gitu kan, dan semuanya juga nggak ada yang berani bicara kan gitu. Jadi memang kondisinya memang pada saat itu demokrasi nggak benar-benar ini tidak ada lah kira-kira gitu. Mau ngomong juga susah kita. Dikekang ya. Sekarang kan semua terbuka gitu kan, semua terbuka, tapi kebablasan. Reformasi juga kebablasan. Malah cenderung balik lagi. Ya. Jadi ya dulu yang korupsi keluar, sekarang semua ikut korupsi kan gitu. Jadi berjamaah kalau sekarang korupsinya gitu. Begitu ada kesempatan korupsi gitu, tapi juga ada KPK, jadi ketangkep, jadi kelihatan sekarang lebih banyak. Kalau dulu nggak ada KPK, jadi nggak ada tangkep-tangkepan kayak sekarang kan gitu. Pokoknya kalau dulu bikin mobil Timor ada provinsi kesekian dari Indonesia, itu kan begini, yang jelas kan enak zaman kuto, ya enggak? Kan sering tuh di belakang bak truk kan enak zaman kuto, gitu. Jadi, kalau aku lihat begini, sebelum saya masuk ke pahlawan, kita lihat ya, begitu presiden kita kan sepertinya bakal mengikuti junjungan dia itu. Jadi apa yang dulu dilakukan, dia lakukan juga. Contoh ya, contoh ini food estate itu sama dengan lahan gambut 1 juta hektar nggak itu, mirip toh, ya nggak. Terus kemudian apa? Segala sesuatu direncanakan, tapi kan keputusan tetap di tangan gue kok, ya nggak. Nah, kembali lagi, pahlawan itu adalah mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara dan rakyat, ya nggak. Nah sekarang ada orang kerja di perusahaan itu udah 10 tahun dikasih penghargaan. Ini penghargaan loh, beda dengan pahlawan ya. Dikasih penghargaan cincin 30 gram 20 gram, ya kan, karena dia digaji, ditadirikan menghasilkan 10 M, ternyata bisa menghasilkan 30 miliar. Itu prestasi, apresiasi ya. Apresiasi. Dia digaji, nah giliran dia digaji 1 M cuma bisa menghasilkan 500 juta, maaf ya, gaji lu lebih gede daripada lu hasilin. Gua nggak perpanjang ya. Oke. Nah itu nama apresiasi. Nah gelar itu kan pahlawan yang menjiwa dan raganya untuk rakyat dan negara. Itu aja yang harus kita jadikan sebagai patokan. Buktinya pahlawan tanpa jasa dilaporin ke polisi, ya enggak? Ya kan ada ceritanya kan, pahlawan tanpa jasa siapa itu, guru kan? Dilaporin ke polisi, dari pahlawan tanpa jasa. Nah
Nah, terus kedua, ekses dari pemberian gelar pahlawan ini kan memberikan duit kan 50 juta sekian per bulan masalah. Ya, ada tunjangan. Nah, kalau nih contoh saya menunjuk yang dituju almarhumah Marsina, dia kan berjuang untuk buruh. Itu nggak ada pro kontra. Ya, karena layak ya. Ada layak. Dan di Jawa Timur itu dibikin posko perjuangan Marsina untuk menjadi pahlawan. Itu baru benar gitu loh. Nah, yang baru disebutkan oleh apa sih yang terakhir itu yang disebut rumah sakit Husada yang membiayai segala sesuatu untuk kesehatan, itu boleh angkat topi. Ya, diberikan apresiasi dan gelar pahlawan. Nah, kalau seseorang bekerja udah digaji dan menghasilkan bagus, ya maaf kata nih, nanti satu hari ini ada jadi presiden, Ahok bisa jadikan pahlawan loh. Ya enggak? Ya kan? Iya. Dia terus nanti banyak ketua KPK yang jadi pahlawan, Jaksa Agung gaji pahlawan. Jadi pokoknya lu kerja, lu bikin prestasi, jadi pahlawan. Nah, lama-lama ya maaf kata kutip, pahlawan menjadi ajang apa? Iya, pahlawan tuh di negara manapun, mungkin di negara kita dikenal ada kelas-kelasnya. Pertama, kelas keluarga. Bagi kelas keluarga yang nyari uang dan mencari nafkah untuk semua keluarga tuh dianggap pahlawan biasanya, Mbak. Jujur ya, kita harus jujur, benar. Lalu ada pahlawan kelas apa lagi? Kelas kelompok. Misalnya di profesi, contohnya profesi buruh. Siapa pahlawannya? Marsina. Iya, siapa lagi? Banyak ya tokoh-tokoh buruh. Lalu, tapi dia Marsina ini bukan pahlawannya profesi pedagang, kelompok profesi pedagang. Dia punya pahlawan sendiri, bukan kelompok profesi atlet. Dia punya pahlawan sendiri di bidang atlet, iya gak? Jadi, tapi bukan pahlawan ke negara nasional, itu lebih tingkatannya, lebih kelasnya lebih tinggi sebetulnya. Cuman nih kok diberikan pahlawan nasional, saya bingung juga nih sama pemimpin kita nih. Lalu dari masanya negara kita mengalami sejarah tuh ada masa merebut dari penjajahan, merebut kemerdekaan lepas dari penjajah. Lalu kita merdeka. Itu pahlawan pejuang-pejuang merebut kemerdekaan. Ya, akhirnya merdeka. Lalu kita dijajah lagi Belanda, agresi pertama kedua. Itu pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Kalau yang selebihnya mengisi kemerdekaan. Nah, ini yang jarang-jarang ada, Mbak. Tapi yang dulu-dulu ada, Mbak, bener. Dan mereka ada, mereka berjuang tanpa dibayar, gitu ya kan? Tanpa pamrih. Ayo agresi, gue bayar, agresi ya. Enggak ada, enggak bakalan mau. Jadi gini, plus nasi bungkus, kalau nggak ada nasi bungkusnya nggak mau kan gitu kan. Kalau sekarang itu ya harus dibayar, nggak ada nasi bungkus, baru berjuang. Nah, misalkan itu dulu nggak ada yang bayar, mereka tanpa pamrih berjuang, bahkan gugur. Ada yang nggak gugur, itu pahlawan, Mbak, di masa lalu. Masa berikutnya setelah merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, itu jarang-jarang ada, terus terang. Yang kelasnya nasional, negarawan, nasional, maksudnya pahlawan kelas nasional dan bangsa dan negara, berjasa seluruh rakyat bangsa dan negara, itu jarang-jarang ada lagi. Tapi kalau yang kelas-kelasnya organisasi profesi, kelas-kelasnya keluarga, kelas-kelasnya pahlawan buat sekelompok golongan masyarakat tuh banyak. Itu malah tanpa tanda jasa, malah mereka tanpa dikasih pensiun ya. Kan uang pensiun banyak ini. Dan itulah yang terjadi di negara kita. Kalau ada penentuan pahlawan, undang-undangnya dulu dilihat. Kan hanya yang berjasa dan bagi bangsa dan negara itu pahlawan disebut nasional. Tapi kan tidak dibilang ada kata tanpa pamrih. Karena dibuat seperti itu, padahal pengertian umum di dunia pahlawan tuh yang berbuat sesuatu bagi orang lain banyak atau besar banget bangsa, tapi tanpa pamrih. Harusnya dikasih kata tanpa pamrih, tapi nggak ada. Ya kan undang-undang sendiri dibuatnya kadang-kadang buat kepentingan di atas dan kroni-kroninya yang di atas. Akhirnya banyak pro kontra pengertian pahlawan di negara kita. Tentu ya yang di atas dan kroni yang di atas setelah dibuat undang-undang, ya dia menentukan tinggal kroni-kroninya sendiri yang jadi pahlawan dulu atau sekarang. Nanti dia sendiri bisa jadi pahlawan kepikiran. Itu seperti itu. Karena undang-undangnya dibuat begitu. Jadi di negara kita tuh seperti itu. Siapa yang di atas dia menang, rakyat protes juga. Nah, kan undang-undangnya bunyinya begitu. Gitu. Tapi kalau kita mau pengertiannya akal waras, tentu tidak ketemu. Gitu ya, kemungkinan seperti itu.
Saya rasa nggak perlu masuk sampai pro kontra terlalu dalam sih Kak. Kenapa? Karena saya melihatnya ini seperti politik memecah belah nih Kak, saya lihat. Memecah belah ini kan dijalanin dari era Soeharto, mengkotak-kotakan kita Kak, sampai ada kebencian terhadap etnis tertentu kan gitu ya Kak. Jadi apakah ini juga sedang dijalankan? Pro kontra ini kan baik buat pemerintah Kak. Jadi rakyatnya nggak solid. Ibarat kita mengadu kayak kalau di kantor kan kita memang nggak mau anak buah ini istilahnya terlalu kuat, jadi kita nggak tahu di bawah ini kayak dipecah ini Kak, saya lihat. Jadi rakyat please harus pinter deh, saya bilang ngelihat ini. Kenapa? Rakyat diam seolah kondusif di pemerintahannya Pak Prabowo. Kenapa? Rakyat itu bukan mau nunjukin kontra lagi, rakyat tuh udah jijik sama kualitas pemimpinnya, pejabat yang korupsi, jumlahnya masif. Udah jumlahnya masif, jumlah pejabatnya pun banyak sekarang yang korupsi. Pertanyaan baliknya, ketika kita mau bersuara, emang ada gunanya Kak? Bisa berhasil? Yang bilang kondusif, saya yakin itu yang pro sama yang kontra itu kalau diadu banyak, mungkin itulah yang ini ya memang yang diinginkan oleh pemerintah. Kenapa? Saya yakin dalam hatinya Pak Prabowo dia tahu ini ada kontroversi. Karena apa? Ini subjektivitasnya terlalu kental Kak di dalam Kak. Konflik of interest-nya jelas Kak. Mertua gitu loh. Jadi saya ngelihat gini, rakyat mau bersuara, paling dia kalau gue mau kasih lu mau apa? Emang lu bisa apa kalau gue kasih ke mertua gue? Lu gak bisa apa-apa juga kan? Apel. Kan ini karakternya Pak Prabowo. Kenapa saya bilang begini? Karena kan dia selalu bilang apel. Jadi dikritik jumlah menteri pun dia nggak bisa terima. Rakyat mau kritik nggak ada gunanya. Kalau saya pakai istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu Kak. Jadi rakyat tuh udah tahu, bukannya jangan dibilang kondusif. Saya sih nggak bilang ini kondusif. Riak di bawah mah panas Kak. Iya, betul. Bayangin Anda itu mungkin yang bilang oke, setuju, kalian bukan korban, gitu loh. Jadi pemberian gelar pahlawan ini menodai sebagian orang, seharusnya ditahan, kan logikanya begitu Kak. Dengan dia menantang ngasih, menunjukin. Yang saya bilang anjing menggonggong aja. Nah karena apa? Rakyatnya memang didesain bodoh. Ini memang yang dihendaki oleh para pejabat. Mimpi founding father untuk makmurin rakyat itu cuma mimpi yang nggak akan jadi kenyataan. Saya yakin kok kalau tipe pemimpin nggak bakal maju. Kasih 10 orang, 20 orang Ahok atau Purbaya, dia akan datang jadi hero Kak. Dia akan bisa datang untuk matain semua. Purbaya bilang gua nggak mau pakai APBN, saya yang bertanggung jawab. Lu mau apa Purbaya? Lu mau apa? Siapa lu? Jadi yuk masih bicara. Sorry ya. Jadi saya bilang Kak, kalau lu mau bicara pahlawan apa? Yang mengorbankan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri untuk rakyatnya, itu kan pahlawan ya Kak. Betul. Kita banyak rumah sakit Husada didirikan oleh Jang Se-i yang rakyatnya diobati gratis, tidak menerima pembayaran di bawah pimpinan Wak Jonsi. Akhirnya rumah sakit Husada itu jadi seperti ini. Itu pahlawan. Lah kalau pahlawan dibikin begini kan kitanya di bawah berdebat nggak keru-keruan Kak. Itu aja yang saya sayangin. Menyampaikan undang-undang, saya jadi orang yang pro dan kontra sendiri terhadap Pak Soeharto. Jadi kita. Ya saya rasakan waktu itu saya masih di kampung Mbak, ya kira masih gila ya. Saya ikut menikmati namanya satu beasiswa Semar. Sampai SMP kalau nggak salah. Jadi karena
saya itu ikut KB, ya, jadi akhirnya tetap maju. Yang kedua yang saya rasakan adalah memang waktu itu petani sangat diperhatikan. Jadi kita mendapatkan pupuk apa segala macam mudah, sangat mudah. Saya tahu karena saya kebetulan dulu ikut bapak saya dalam pertanian. Kemudian harga-harga gabah juga lumayan bagus lah ya, lumayan bagus. Kemudian berikutnya ada namanya dulu pernah dibagi-bagi sapi mbak, saya ingat itu. Jadi sapi dari Australia banyak, nah masing-masing penduduk desa itu dikasih masing-masing satu. Saya ingat, terus keamanan sangat terkendali. Walaupun zaman waktu itu banyak orang nakut-nakutin, ada namanya apa itu dulu Petrus. Iya kalau orang kita Petrus waktu itu nggak salah ya. Tapi relatif aman. Relatif aman lah kalau saya. Itu yang saya rasakan dari pro saya terhadap pemerintahan suatu waktu itu. Tapi kontranya saya termasuk juga merasakan sekali itu tingkat kebencian tinggi sekali terhadap warga kita lah, mbak tahu lah ya. Gara-gara beliau juga. Ya kan? Saya juga dulu ikut 68 ya. Waktu itu masih SMP lah kalau nggak salah ya. Kebencian itu tinggi sekali ya. Itu yang sangat-sangat saya prihatin sekali lah ya. Walaupun setelah saya sekarang masuk ke dunia saya ya, itu di bisnis saya sekarang orang yang salah satunya yang selalu memicu sama orang-orang saya sebut aja lah ya, pribumi, kalau kamu mau maju etos tiru ya. Seperti apa mereka kerjanya, seperti apa dia beraninya untuk pinjam bank segala macam, makanya dia sukses, makanya dia berhasil. Saya salah satu yang mengikuti saudara-saudara kita yang sangat saya belain sekarang ya. Satu lagi mbak, saya dulu pernah punya cita-cita waktu kecil itu waktu SMA itu pengen masuk ke angkatan mbak. Itu ada namanya penghambat, namanya harus punya kita namanya sampul D, yang didapatkannya itu adalah dari Koramil waktu itu ya, atau nah itu. Jadi kalau nggak punya syarat, kalau nggak punya itu nggak bisa ikut ujian masuk ke angkatan, dan itu adalah notabene bukti bersih dari keterlibatan PKI. Nah, itu yang saya rasakan mbak. Jadi jujur aja saya juga termasuk yang 50% setuju, 50% nggak setuju. Cuman setelah saya sekarang ikut perkembangan yang sekarang ya memang kurang layak lah kalau menurut saya ya, karena diturunkan dengan cara seperti itu, bla 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 sebagainya gitu mbak. Saya menilai gini, Prabowo dia udah melihat dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi keamanan, dari sisi sosial, Indonesia saat ini terkendali. Sehingga tahun ini dia berani memberikan gelar pahlawan untuk mantan mertuanya. Tentu dia berhitung setelah dia ke top ini, ya tentu di dalam ada Abdurrahman Wahid dan beberapa orang lagi, tapi banyak masyarakat kan tertujunya kepada seorang Soeharto. Jadi saya melihat justru ini karena Prabowo yakin negara kita dalam kondisi baik-baik sekarang, sehingga dia berani mengambil momentum ini di masa pemerintahan dia yang memasuki tahun kedua. Dia langsung ambil momentum ini. Ya saya pikir dalam hati beliau juga salah satu yang menjadi target dia yang harus terwujud zaman dia menjadi presiden. Jadi mungkin Pak Prabowo dosis pusenya udah tepat kali sih. Jangan kira loh sih, ini juga tiap pagi denger loh. Saya dapat info loh, itu mereka denger radio apalagi kalau Sistena yang tampil. Nih, ya, WA saya nih. Kok tahu sih katanya gitu? Iya tuh, betul. Itu tolong kasih Pak Prabowo kirimin, titipin diri saya kirim bakpao 2 dus fuso plus bakpao. Kalau Pak Prabowo pakai fuso plus bakpao, saya yakin nanti Pak Prabowo berani nunjuk Purbaya yang kedua. Asik.
Amin. Siap deh. Itu yang kita harapkan kan. Oke lah, masalah pahlawan itu ada yang kontra, ada yang pro, yang monggo-monggo ya ini udah ketok. Dan saya kira ini pun nggak sampai bikin keributan gimana lah. Tetapi saya lebih ingin menyoroti situasi global yang kondisi sekarang lagi ancang-ancang. Indonesia harus balas, menggerakkan ekonomi, cepat mengambil momentum ini juga. Dan Pak Prabowo udah panggil Ignatius Jonan, mudah-mudahan ya ada posisi. Juga udah membentuk reformasi yang di dalamnya kita lihat ada Jimmy Asidik sama Mahfud. Ya walaupun masih ada Sigit dan lain-lain. Ya mudah-mudahan ini membawa kebaikan, minimal ada orang-orang yang kita punya harapan. Iya dong. Dan kita juga masih berharap untuk mendukung Pak Purbaya ini supaya beliau jangan kejang-kejang. Tunjuk lagi 1-2 orang. Kalau politik beliau dengan PDIP bisa, saya sebenarnya berharap seorang Basuki itu dikasih jabatan untuk mendampingi penguatan di dalam pemerintahan. Dan ini menunjukkan Pak Prabowo bersih. Tangan-tangan dia orang-orang bersih. Dia omong-omong tangan-tangan dia yang bekerja untuk mendrive ekonomi ini. Perlu, sangat diperlukan. Jadi kalau isu pahlawan ada yang setuju, ya saya pribadi saya sih nggak setuju Soeharto jadi pahlawan. Tapi saya mengatakan ya setiap presiden walaupun sampai waktunya udah dipanggil Tuhan pun nggak perlu lah, karena itu kan jabatan politik, nggak perlu. Tapi kan udah diketok. Jadi saya mendrive Pak Prabowo, dosis khusus tambah 3 kali lipat, 4 kali lipat, jangan ragu. yang ada nggak jadi mikirin negara. Iya dong, supaya kita dukung beliau kan, kita kan dukung dengan suara. Kita kan tidak dipanggil ke istana, tapi kita dukung dengan instrumen alatnya. Iya dong, kalau alatnya ekonomi fiskal makro kan ada instrumen masing-masing. Nah kita Pak Seven juga ada, BO juga ada. Iya dong. Pak Prabowo terus bergerak, panggil lagi 1, 2, 3 orang lagi yang bagus-bagus, dampingi jadi tim yang kuat. Inilah tim Avenger bener untuk Indonesia lebih baik. Nah, waktu masih wacana, masih usulan, saya pernah bilang kan, jadi siapapun presiden ya, itu kan sudah dapat kelayakan dari sedekah rakyat ya, dari APBN. Jadi apapun yang dilakukannya itu merupakan prestasi, itu kewajiban dan tugas kepala negara, Mbak. Ya. Jadi nanti kedepannya ini nanti jadi ambigu ya. Nanti kalau memang fair ya, kalau fair nanti semua mantan presiden yang sudah almarhum itu mau tidak mau akan diberikan label pahlawan, Mbak. Nah, tapi pertanyaannya tuh dari presiden, presiden pertama ya kan, kalau Bung Karno mungkin tokoh proklamator ya, itu jelas ya. Nah, yang kedua ini kan memang sebetulnya kontroversi ya. Sebetulnya sebelum ini diusulkan, diwacanakan, pasti mereka kan punya pertimbangan, analisa, seharusnya mendengar ya, mendengar ke bawah. Nah ini kepekaan hati nurani mulai diabaikan. Mungkin Pak Debowo ada under pressure dari sekelilingnya, kan ada juga kan ininya ya, mantan permaisurinya di DPR juga ya Mbak ya. Ya malum saja ini kan juga mantan mertua. Jadi under pressure saya rasa ya. Kalau saya pribadi begitu di sekelilingnya. Dan ini mungkin ya ini juga janji kampanye memang ya di periode sebelumnya. Tadi ada Bapak yang sebutkan itu betul. Tapi paling tidak penilaian subjektivitas Mbak, apapun yang kalau Marsina oke lah ya, itu jelas ya. Kalau peta pembela tanah air atau pejuang bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, veteran ya, memperjuangkan kemerdekaan oke. Tapi sejauh itu kepala negara atau presiden yang masih kontroversi, apalagi 32 tahun Mbak, ini bukan kerajaan ya, ini negara. Berarti ada apa di situ? Kan ya paling tidak memang ada rapotnya pasti ya, tak ada gading yang tak retak, semua manusia. Tapi manusia mati kan meninggalkan nama, bukan meninggalkan kontroversi. Kalau untuk presiden kedua RI ini saya sayangkan ya, kenapa bisa tetap ya, ini makanya suara-suara aspirasi ini mereka abaikan jelas ini ya, kenapa bisa. Tapi Mbak balik ya, apapun label penilaian manusia, ini kan dia sudah kembali ke Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang you
tidak layak untuk masuk surga misalnya. Ya mau apa kita? Ya, itu gitu hak Tuhan ya, dan pengadilan paling hak prerogatif Tuhan ya itu tidak bisa Anda lampaui. Kalau penilaian manusia itu subjektivitas, saya sepakat dengan Pak Teddy. Ya. Saya sebetulnya kurang setuju, saya sudah usulkan itu kalau Bapak pembangunan is okay, tapi saya rasa ya kita Pak Debowo menyenangkan mantan mertuanya, ya, ya. Jadi ini pasti ada Mbak, saya kan ada pressure ini, ya, ya dia mau menyenangkan mantan mertuanya, dia mau paling tidak ini kan mbahnya, eyangnya, anaknya juga gitu loh Mbak, ya. Jadi subjektivitas tetap ini subjektif, tapi ya masyarakat juga bisa senyum saja lah menilai. Jadi apapun label yang disematkan manusia ya itu sifatnya subjektif Mbak. Ya. Jadi hak prerogatif Tuhan itu catatannya. Siap. Ya, Pak Abdurrahman Wahid ya jadiin pahlawan ya setuju. Marsina dijadiin pahlawan setuju. Pak Soeharto dijadiin pahlawan setengah setuju, setengah enggak. Kenapa alasannya? Kenapa harus setengah yang lain 100? Karena kalau kita harus akui ya selama pemerintahan Pak Soeharto kan ada stabilitas kita ada stabilitas politik kan. Kita bisa stabilitas harga ya kan, dan swasembada pangan ya, infrastruktur. Memang ada sih, ada ininya, cuman ada kekurangan di peristiwa G30 sama yang 98 itu. Jadi sebenarnya negara kita ini butuh presiden yang agak diktator, tapi benar. Susah nggak tuh? Diktator tapi benar, nggak korupsi. Nah, kalau nggak susah karena hukum itu nggak bisa ditegakkan. Kalau cuma istilahnya nego-nego gitu kan ya susah ditegakkan gitu. Makanya dia ada kelebihannya lah gitu. Cuma ya kekurangannya juga ada. Nah itu kalau standarnya kayak gitu kan bingung antara yang berhak jadi pahlawan atau enggak. Standarnya jadi bingung sesuai dengan versi masing-masing aja lah kayak gitu kan. Kalau misalnya ada jasa dikit, kalau dibilang ada kekurangan kan wajar, manusia ada kekurangan. Nah itu bisa didebatin juga. Jadi versi masing-masing aja gitu loh. Kalau mau sempurna ya nggak bisa. Cuman maksud saya ya sekarang juga belum tentu lebih baik gitu ya. Jadi, betul. Iya kan? Ya, nobody's perfect, nggak ada manusia yang sempurna. Ya. Jadi maksudnya standar ini agak susah gitu. Harusnya lebih ditetapkan ya. Maksudnya kan ada tuh dari peraturannya yang undang-undang ya. Misalnya kalau ada korupsi meskipun sekali nggak boleh atau kayak gitu. Jadi ini kan standar yang dibuat kita, yang dibuat DPR atau pemerintah juga kan. Nah ntar kalau misalnya diubah lagi, kan sekarang yang nurunin Pak Soeharto itu kan MPR kan. Nah kan berganti orang lagi, standarnya berubah lagi. Jadi bingung kan, standarnya bisa berubah-berubah. Gitu. Jadi maksud saya ya orangnya juga udah nggak ada. Ya kita juga udah tahu lah ya jejak ininya. Ya ini menurut saya sih subjektif aja sih penilaiannya. Mau dibilang pahlawan tergantung siapa, yang dibilang nggak pahlawan juga tergantung siapa. Tapi kita kayaknya sih nggak usah ributin pahlawan terus lah. Kita maksudnya kita mungkin kalau mau bikin ya standarnya lebih tinggi lagi gitu, diktator tapi jujur ya, tidak korupsi. Adil. Ya. Begini, kalau di Tiongkok mau cetung tahu dong? Deng Xiaoping tahu kan? Tahu dong. Dia bukan pahlawan, dia kuafu. Kuafu itu kepala negara yang dihargai. Apa kamu mau cetung tidak jasa? Ya nggak? Cuma dia tidak turun lapangan, dia memerintahkan bangsa Tiongkok mengusir Amerika dari Korea Utara sama Vietnam. Itu bukan pahlawan. Kalau yang berjasa seperti olahragawan itu namanya Mofan. Mofan itu jasa. Nah itu saya kasih tahu bangsa kita, tahu nggak? Kok negara kita semua pahlawan? Ya nggak? Kok perawan desa banyak, gua nggak tahu deh, bener nggak? Nah gitu, bangsa kita tuh kacau saya dari itu ya. Kok pahlawan tuh pernah turun ke lapangan seperti melawan Jepang dulu tuh, itu pahlawan.
yang melawan Jepang di Tiongkok, tau nggak? Ada palang tulisin nomor 1. Itu pahlawan. Cuma negara kita kan dipolitisi. Ya kacau. Cuma saya luruskan ini ya, masalah Soeharto. Berita yang saya dapat, saya nggak bilang benar ya. Dia tuh kena antek Amerika. Saya berani ngomong, saya berani pasang badan kalau bisa ditangkap. Dia tuh istilahnya kalau Amerika sama Inggris sama Australia, kalau tidak kasih bangsa Tiongkok yang PKI jelek-jelekin, Irian Barat mau dimerdekakan. Itu loh Nena. Kalau tidak, itu kacau. Maka kita korbankan bangsa kita seperti sekarang Ukraina kena penyakit Amerika. Guys, sekarang Hamas juga kena penyakit agama, jadi kacau. Gitu Nena. Jadi sekarang apakah pantas tidak pantas? Soeharto mendapat jabatan kan bukan resmi. Bahasa kasarnya kudeta. Benar nggak? Istri meninggal gimana? Benar nggak? Dia diturunnya gimana? Kalau yang resmi itu baru kita juga nggak bisa bilang pahlawan. Itu namanya kuafu. Kuafu negara fu tuh laki-laki yang berjasa kepada negara. Kuafu. Jadi negara itu kacau. Kalau yang berjasa olahragawan yang sepanjang masa mengharumkan namanya Mofan. Mofan itu jasa besar, namanya Mofan bahasa Mandarin. Mofan. Gitu loh Nena. Masalah Soeharto ini ya tergantung keadaan nilai deh. Apakah negara mau diobok-obok sama preman-preman ya, Faridon semua gitu. Saya nggak preman kok. Dia nggak ngerti. Itu Prabowo ya ikut-ikut ABS. Ya nggak? Maka Pak Prabowo saya hari ini kasih gelar pahlawan presiden. Oke. Ya kalau saya lihat komentar adalah sakar mulah udah yang menang gitu. Udah teing. Boh luah gitu. Hilangnya ya sekarep wae. Kata aku mah bohwat lah. Bohwat itu luah ya, terserah gitu ya. Iya, udah kebangetan karena apapun nggak ada apapun kita ngomong pasti akan dengar karena udah ya kayak yang nanti kita yang terjadi rame-rame mengenai DPR lah itu kan itu balik lagi itu percuma jadi kayaknya ya karena yang menang yang mau semau-maunya itu yang susah ya. Jadi kalau minoritas ngalamin sih mungkin Tony bisa cerita lah gimana kita zamannya minoritas itu harus punya K1 lah segala macam bla bla dipersulit lah itu kan. Tapi yang jelas kan sekarang kalau nggak ada minoritas repot ya itu ya. Tapi kalau Bu Akbar itu wise lah kalau saya bilang kita nggak usah liatin yang dulu sekarang aja. Yang jelas kan sekarang nih kita belum melihat ada clear pathway gimana nanti jadinya negara ini tanpa korupsi, gimana caranya belum kelihatan, itu sih yang jadi masalah. Karena kalau selama masih ada korupsi ya akan gini-gini ya terus maka mungkin memburuk ya karena banyak cuma dibius untuk dengar apa dengan bansos apa-apa akhirnya jadi bodoh nggak memikir gitu dan termasuk ya ini ya pembodohan juga kan kalau seorang presiden dikasih hadiah pahlawan karena sebenarnya kan itu memang tugas Pak Presiden untuk membangun 32 tahun lama loh artinya kan harusnya hasilnya banyak banget gitu kan dan yang kalau kita lihat kontroversinya mulai dari Freeport dijual lah macam-macam ya akhirnya pembangunan nggak ada artinya. Cara kan aku kemarin udah bilang ya mestinya presiden itu nggak perlu mendapat gelar pahlawan karena siapapun akan kontroversi gitu ya karena kan menyangkut kebijakan ada yang dirugikan ada yang diuntungkan. Kembali ke 32 tahun berkuasa kan bukan keinginan beliau secara individu, memang saat itu kan parlementer kan bukan presidensial seperti sekarang. Kalau soal kesalahan yang 10 tahun aja kesalahannya banyak apalagi yang 32 tahun. Tapi kan beliau juga bukan cuma presiden, dia juga mengangkat senjata kan, pembebasan Irian Barat beliau ikut kan. 1 Maret Yogyakarta juga beliau ada di sana. Yang namanya perang kan taruhannya nyawa, kalau nggak selamat ya mati. Gitu. Nah, kalau mencari selalu mengulik kesalahan ke masa lalu habis energi kita. Tapi memang saya berharap ke depan udah nggak ada lagi deh yang namanya pahlawan-pahlawan nasional seperti ini. Karena ini akan membuat ribut setiap tahun, agenda tahunan gitu loh. Ya kan? Kalau kita berbicara itu saat itu transisi. Kalau aku boleh milih,
negara ini mendingan parlementer ketimbang demokrasi seperti sekarang. Toh kita masuk dalam dunia politik yang munafik, Nen. Orang suruh milih, tapi udah dibayar, udah ditentukan. Lalu nanti kalau ada yang korupsi, rakyat yang disalahin. Mau terima suap, begini, begitu. Padahal memang kita miskin nih bocah-bocah orang-orang ini. Gitu loh. Jadi kalau dulu kan nggak ada suap-suap, ya bahwa DPR besar kita nggak tahu lah ya, itu semua kita tahu. Sekarang kan fakta depan mata. Satu rumah itu bisa dapat 1 juta, kalau per kepalanya 200.000. Kan gitu. Kembali ke sana kalau bisa mensejahterakan rakyatnya, karena memang kita masih banyak pendidikan yang belum sampai berdemokrasi. Gitu. Bahkan sampai pejabatnya pun belum bisa berdemokrasi. Ya kan? Jadi menurut saya sih ya semoga ke depan nggak ada lagi deh ada istilah pahlawan pas, kasihan yang udah nggak ada masih dihujat terus gitu loh, Nen. Gitu. Jadi menurutku kita terima aja dengan ikhlas. Toh faktanya memang beliau banyak jasanya. Beliau kan juga pendiri ASEAN salah satunya. Beliau juga banyak menyelesaikan konflik gitu loh. Ya kalau mau dicari salahnya terus, kita sendiri juga banyak salahnya sebagai rakyatnya. Gitu. Jadi kita berdamailah dengan, kalau kita mau maju ya memang kita harus menatapnya ke depan gitu loh. Bukan ya kita lupa, mungkin enggak bagi yang korbannya. Saya kalau boleh mau tanya, Nen, mungkin orang yang menggulingkan Pak Harto itu nyesal dengan hasil reformasi seperti ini. Tidak sesuai ekspektasi kan? Gitu maksudnya ya. Iya, nggak sesuai ekspektasi. Dan yang duduk di sana orang itu juga. Ya pasti banyak orang-orang yang ketika itu mengelilingi Pak Harto juga. Gitu. Jadi kita masuk dalam dunia politik yang munafik gitu saat ini, harus diakui itu. Ada nggak yang maju secara fair bersih? Nggak ada. Bansos dijor-jor abis, umur belum nyampe digeser peraturan. Di mana-mana gue masukin sekolah anak, umur belum cukup nunggu tahun depan. Bukannya yang aturannya itu bayar lagi ya, itu tetap bayar lagi ya. Nah iya. Lalu apa yang diharapkan dengan yang berdemokrasi seperti sekarang? Nggak ada. Ya, aku milih kayak model China. Iya, gue setuju. Sepanjang pemimpinnya bisa mensejahterakan, kupilih yang seperti itu. Tapi juga jangan tanah diakui negara juga. Kasihan orang disuruh pindah nggak dikasih uang, ya repot lah. Kan gitu ya. Indonesia itu sebetulnya bagus kok. Tinggal gimana kita mendukung pemerintahnya. Harusnya kalau memang bagus ya kita dukung bagus gitu. Jadi kita jangan berpikir selalu kesalahan PKI, ya kita juga nggak tahu. Saksinya juga nggak ada, sekarang udah pada nggak ada juga. Itu jadi yang udah nggak ada tuh kasihan maksud saya. Kita udah hidup di zaman yang tidak ada ruang bergerak. Terus buat apa itu 98 diturunin? Nah, itu catok. Jadi ini udah ngaco ya. Suka-suka lah mereka. Ini makin membelah bangsa ini. Itu kemarin saya main space di situ, hampir berantem. Ada yang dukung mati-matian, ada yang anti mati-matian. Sebenarnya kita sebagai suatu bangsa nggak punya persamaan visi. Soeharto ya 32 tahun sebagai presiden. Kalau bicara banyak jasanya, ya jasa dia sebagai presiden ya dia mesti bangun. Kalau dia Pak RT ya dia bangun kampung. Dia presiden negara, ya mesti bangun loh negara. Kan bandingannya bukan dia dari dulu nonton TV hitam putih, sekarang begini, ya dulu nggak ada motor, sekarang udah mobil. Kan bukan begitu. Itu mah niscayanya zaman. Tapi bandingin apa yang bisa dia keluar, dia bikin, ya, dia perbuat dengan orang lain yang bisa lebih canggih, yang lebih maju. Terus apa biaya yang sudah dia keluarkan, ya? Banyak korban jiwa, bos. Ya, 65 itu berapa? Orang prediksi minimal 500 juta. Gara-gara isu itu ya. PKI lah yang nggak jelas. Banyak yang dipenjara tanpa persidangan. Itu kan didukung CIA. Kan ada corner of Apple-nya yang bisa dibaca di situ. Kemudian turun ke bawah ada Malari, ya, ada Priok, Talang Sari, Dom Aceh,
Papua, Timor Leste, banyak sekali korban jiwa. Yang orang kritik adalah kebijakannya, bukan ini bukan tanggung jawab dia. Ya boleh-boleh aja. Kalau gitu tahun 98 itu ngapain diturunin dia? Korupsinya banyak, itu ditulis oleh media asing. Sampai sekarang juga kaya raya. Jadi bangsa ini nggak mau belajar, cuma mau nutupin sejarah, mau nulis sejarah sesuai dengan siapa sekarang yang menang. Sekarang yang menang mantan menantunya tuh. Jadi ya dia tulis, ketemu lagi Fadli John begini, perkosaan massal 98 nggak ada. Itu ada podcast kan, ada yang dibakar hidup-hidup, tangannya bengkok, masih hidup gitu, saksi hidup. Dia ngomong nggak ada. Kita ini mestinya belajar dari sejarah. Oh dulu begini, supaya berikutnya nggak ada pejabat yang melakukan hal yang sama, mengorbankan masyarakat yang sebagian ya untuk mempertahankan kekuasaan dia. Kan begitu mainannya. Menghina-hina, menjelek-jelekan sebagian suku ya, dengan mengkambing hitamkan. Oh ini yang perusak, yang rusak lo, korupsi nggak pernah diberesin. Kenapa itu? Itu yang mafia minyak dari bapak turun ke anak, nanti mau turun ke cucu. Kapan ditangkapnya? Masih red notice, orangnya kan nggak susah-susah amat. Iya, akhirnya Pak Harto disahkannya sebagai pahlawan nasional. Ya memang semua hal itu mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri. Ya, si A mengatakan begitu, si B mengatakan begini, si C dan seterusnya. Ya, dan itu sah-sah saja. Nah, dalam hal ini negara yang diwakili oleh presiden menyatakan bahwa mantan presiden kedua Republik Indonesia Soeharto layak. Itu ukuran negara ya, dengan semua perangkat-perangkatnya. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah yang memiliki negara ini adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Berapa persen dari mereka yang menyatakan setuju bahwa Soeharto itu adalah pahlawan, ya. Nah, ini nanti akan kembali kepada masyarakat, ya. Apakah masyarakat mengapresiasi keputusan dari negara atau malah sebaliknya, ya. Seperti kemarin banyak sekali didiskusikan, ya. Kenapa sampai terjadi kasus 98, ya, reformasi, ya. Kemudian kita tahu dalam peristiwa tersebut dari mulai Trisakti, ya, pembunuhan dari mahasiswa, kerusuhan berdarah, sampai Semanggi 1 dan 2, dan bisa dikatakan itu semua yang melakukan aparat. Ya, aparat itu di bawah siapa? Ya, di bawah rezim Soeharto. Ya, kalau ada yang mengatakan Soeharto kan nggak terbukti melakukan pelanggaran HAM, betul, tapi dia membiarkan pembunuhan-pembunuhan itu terjadi. Kita nggak melihat ya bagaimana banyak sekali orang-orang yang dipenjara tanpa diadili, dibunuh, dieksekusi tanpa diadili. Ya, jumlahnya berapa? Nggak terhitung kayaknya. Ya, makanya kalau sekelas NU dan Muhammadiyah berseru untuk menolak, itu wajar. Dan mereka adalah perwakilan dari akar rumput yang tersebar di Indonesia. Ya, dan belum lagi masyarakat-masyarakat yang lain yang sangat terkena langsung dampaknya, ya. Kita tahu ya dulu pada waktu masalah-masalah apa itu namanya, cengkeh,
ya, tahu ya cengkeh ya, itu tidak membunuh manusia, enggak, tapi membunuh ekonomi harapan petani. Banyak sekali mereka yang akhirnya harus menebang pohonnya. Kenapa? Karena mereka menilai, menghitung ini nggak masuk akal, ya, nggak beda dengan VOC pada zaman yang penjajahan, ya. Dan kita tahu ya apa yang sampai saat ini, ya, anak-anaknya itu tidak tersentuh hukum. Mereka menikmati kekayaan yang sangat luar biasa. Kita nggak tahu kekayaannya berapa T, ya. Dan itu sebetulnya adalah masalah kenapa kok Soeharto ditentang untuk menjadi pahlawan nasional. Ya, secara saat itu aja deh, masyarakat yang akan menentukan. Iya, kalau saya sih banyak gak setujunya ini Kak Anita. Nah, mungkin karena dia mertuanya Prabowo kali ya, atau gimana? Mantan mertua kali ya, karena kan udah bisa lama kan sama Mbak Putiti. Jadi banyak dihilangkan Pak Harto ini sejarah-sejarah yang dulu, zaman dahulu itu Kak Anita. Saya kan sebagai pengamat sejarah ini, salah satunya itu ada dulu tahun 1948 itu yang dihilangkan dia sejarah ketika berebutan Jogja, karena dia itu terpukul atau apa, dia nggak langsung total gitu loh. Ketika perjalanan pulang mereka ke Bandung, perjalanan dari Jogja, bertemu dengan pasukan Alex Kawilarang, yang pada saat itu Alex Kawilarang ini adalah seorang tokoh yang pendiri kalau sekarang itu Kopassus. Jadi di depan ratusan tentaranya Soeharto, ini Soeharto dipukulin sama Alex Kawilarang. Jadi banyak sejarah-sejarah seperti ini yang dihilangkan ini Kak Anita, banyak yang dihilangkan. Aktivis-aktivis yang dulu untuk menuntut pemerintahan supaya lebih fair, lebih bagus, banyak yang hilang pada saat mereka perjalanan kemana, tahu-tahu pagi-pagi udah hilang, udah nggak ada. Terus pada saat tahun 90-an itu merebak kasus penembak misterius ataupun disingkat itu Petrus. Makanya orang dulu itu sampai takut, bikin tato aja takut dulu itu, zaman dulu. Jadi memang banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pak Harto ini pada zamannya gitu loh. Kenapa kok sekarang diangkat menjadi pahlawan nasional? Kalau jadi bapak pembangunan Indonesia ya gak apa-apa lah, fair lah begitu. Tapi kalau jadi pahlawan nasional kayaknya saya kurang setuju. Begitu juga kasus-kasus yang dilakukan anak-anaknya, kroni-kroninya pada zaman-zaman tahun 90, tahun 85. Itu banyak sekali pencaplokan tanah, pencaplokan, pokoknya banyak sekali pelanggarannya Kak Anita. Jadi saya pada ini ya kurang setuju saya Kak Anita. Itu dari saya Kak Anita. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Simamora atas komentarnya. Saya Anita Wijaya.